Harusnya kalau waras ya, masuknya universitasnya ya UTS juga. Ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok ya, bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu iya. Ngapain juga? Gibran itu anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru kalau bukan Mas emang anaknya Pak. Emang Mas Roy Suryo anaknya Gibran gitu ya. Suka-suka Mas Gibran ya kan. Enggak masuk akal. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Enggak masuk akal. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu ya, dikampanyekan tiap hari dan mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Mereka dengar yang benar. Mudah-mudahan dalam mediasi nanti Pak Gibran, si Gibran ini, si tergugat satu ini mundur Pak. Semua keriuhan saya yakin selesai. Saya sudah tahu. Hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Iya, sok paham. Roy Suryo dikasih paham Andi Azwani, sengaja alihkan topik bicara, makin jelas ya. Bodohnya Roy Suryo. Ya, Roy Suryo salah beberkan data pendidikan Wapres Gibran. Nah, dikasih paham, cengengesan, tutupi kebohongannya. Nah, iya betul ya, kalau kita lihat ya, si Roy Panci, Rismon ya kan, Tifa, kalau misalkan dibeberkan ataupun diperlihatkan ataupun dijelaskan data-datanya selalu motong pembicaraan orang lain. Dan nanti ada juga teman sekampus Mas Gibran juga angkat bicara, kesel sama Roy Suryo yang mengatakan ijazah Gibran itu ya bodong. Nah, langsung sajalah kita simak video ini. Ada yang namanya ijazah. Oke, karena berdasarkan dari secondary school itu adalah umum. Berarti nggak ada ijazahnya kan? Maka dia ke Australia. Karena apa? Emang tujuannya masuk UTS. Ya. Dia lulus foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation. Yang dibilang grade 12. Karena di Singapura itu grade 11 maksimum. Artinya ada masuk ke cengengesan. 1 tahun untuk ke junior college. Dia ke sana artinya ya ingin masuk UTS. Dan memang sudah lulus SMA. Dengan foundation itu tidak bisa dia akan masuk ke University Bradford ya kalau tidak ada yang namanya sertifikatnya bahwa dia grade 12 sudah selesai. Mbak, gitu Mbak. Logis nggak seorang yang katanya SMA-nya di Singapura ya, kemudian katanya lulus ya katanya ya 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya. Terus tiba-tiba lari ke Sydney. Ya, ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini. Harusnya kalau waras ya, masuknya universitasnya ya UTS juga. Ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok ya, bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu iya. Ngapain juga? Gibran itu anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran. Emang Mas Roy Suryo anaknya Gibran gitu ya. Suka-suka Mas Gibran ya kan. Enggak masuk akal. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena cocok lagi dibilang bahwa dia SMA di Santo Yosef. Loh, itu justru itu bohong kalau dia di sana. Ya emang bohong. Karena yang mengatakan lulusan SMA ya salah satu sekolah Kristen di Indonesia ini yaitu Tifa ya. Yang bohong Tifa, teman kamu sendiri. Kristen justru itu bohong. Itu bohong besar. Makanya kepala sekolahnya bilang kan bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya inilah, ya, yang membahayakan negara kita dengan asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu kepala sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes Pak Bruder Yohanes ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini. Memang nggak pernah, Bengong, memang nggak pernah. Gibran sekolah SMA-nya ya di luar negeri. Apa pendidikannya dia yang ada di situ? Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya kan?
Dia berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPS. Jadi gini ya guys ya, percuma ya Bang Andi menerangkan kepada keledai-keledai ini ya kan, karena nggak bakalan percaya meskipun ya data-data yang ya menurut saya walaupun ditampilkan data-data sebenarnya Roy Panci ini ya kelompok-kelompok keledai ini nggak bakalan percaya Gibran pernah kuliah, seolah-olah mereka ini aja lah yang kelompok-kelompok mereka ini aja yang pernah kuliah, padahal ya kan beda caranya belajar di luar negeri dengan di Indonesia. Nanti lah kalian simak penerangan daripada kawan sekampus Gibran ya kan. Oke, kita dengar dulu si kebodohan Panci ini. Mereka ini berencana memang mempunyai tujuan yang buruk untuk mendowngrade ini aja jam itu. Ini aja jam. Ini sudah jelas. Ini tandanya bahwa sudah pendaftaran dari Republik Indonesia berjanji Dahman bahwa ijazahnya adalah setara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah kalian dengar cengengesan kalau udah kalah ya, kalah debat ya kayak beginilah Roy Panci. Cengengesan, seolah-olah dia yang paling benar ya. Padahal di mata masyarakat sebenarnya dia yang paling bodoh. Bodoh memang. Otaknya udah gimana ya kan? Nggak tahu lah. Isinya tai semua ya kayaknya. Panci. Kapan taubatnya ya? Tapi jadi pertanyaan juga ya guys ya. Kenapa Roy Suryo ataupun polisi ini membebaskan Roy Suryo ataupun tidak ada ditetapkan sebagai tersangka di kasus isu ataupun fitnah ijazah Pak Jokowi palsu sampai sekarang ya belum ada. Ini patut dipertanyakan. Apakah kita harus demo dulu gitu baru ditetapkan sebagai tersangka, ada yang menjadi tersangka? Aduh, polisi. Dikatakan oleh Kementerian Pendidikan. Oke, nanti saya lanjut lagi Mas Andi, Mas Subar. Saya ke Pak Subar. Pak Subar, apa alasan Anda menggugat Wapres Gibran 125 triliun dan juga mengajukan citizen lawsuit di Solo? Dari mana itu angkanya 125 T? Gini. Nah, ini lagi melihat rumitnya penjelasan dari Pak siapa itu? Pak Andi Aswad. Itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Amin. Oh ya? Iya. Mengapa Anda begitu yakin menang atas gugatan? Wah, saling bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian itu lalu dikampanyekan tiap hari, dan mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Dengar yang benar. Kalau ternyata ini Iya, betul. Sebenarnya Roy Panci ini dan kawan-kawannya, walaupun kita tunjukkan ataupun teman Pak Jokowi ataupun ya gimana yang menerangkan ya guys ya. Intinya Roy Suryo ini udah menurut aku bodohnya keterlaluan ya guys. Kita pikir logika aja ya, masa sekelas anak presiden nggak punya ijazah? Masa sekelas anak presiden beli ijazah? Masa sekelas anak presiden nggak sekolah? Aduh, Panci logikanya di mana ya kan? Padahal jelas ya Pak Jokowi yang mencarikan tempat kuliah juga. Pak Jokowi sendiri yang mencarikannya ya kan? Tapi ya Roy Panci kalian tahu sendiri lah ya kan? Dia yang nggak pernah kuliah di luar negeri, sok-sok tahu ya kan? Nanti lah ya, nanti lagi hasil nih. Dan kemudian ternyata Gibran memang harus tidak lagi sebagai wakil presiden. Dinyatakan tidak sah. Itu yang saya minta. Iya, dinyatakan tidak sah. Maka tentu saja saya paham sebagai politisi, maka akan terjadi keriuhan politik ya. Tetapi dari sudut pandang seorang Subhan Palal yang melakukan gugatan ini, itu kira-kira negara sebaiknya bereaksi seperti apa? Sebab ini menjadi tidak sederhana loh Mas. Adalah layak pertanyaan ini saya berikan kepada Anda supaya juga menimbang hal yang lain ya dari seluruh tindakan Anda. Saya berpikir
begini Pak, mudah-mudahan dalam mediasi nanti Pak Gibran, si Gibran ini, si tergugat satu ini mundur Pak. Semua keriuhan saya yakin selesai. Saya sudah tanya, makanya tadi kan sudah saya itu. Kalau ternyata dia mundur, ya, menjadi tidak sederhana loh Mas. Sederhana Pak? Oh enggak dong, saya pastikan tidak. Gimana? Ruang politik itu akan menjadi sangat riuh. Bisa-bisa ada berbagai hal yang mungkin tidak bisa kita prediksikan sekarang. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang Anda bayangkan? Berarti kalau kita ngebayangin kan harus ke politik Pak. Dinyatakan bahwa memang iya sudah, itu sudah. Katakanlah misalnya Anda menang kejadian dan seorang Gibran yang tentu saja tidak akan tinggal diam, tapi dinyatakan tidak boleh, maka dia harus lengser atau mundur atau tidak lagi menjadi sebagai wakil presiden. Dampak politiknya besar loh Mas. Itu kerjaan politik Pak. Oh bukan kerjaan Anda lagi ya? Kerjaan politik. Itu bukan urusan Anda lagi ya? Nah sebentar ya guys ya. Aku berani taruhan apa ya? Kalau bapak ini ya, yang menggugat Gibran ini menang, aku iris kuping aku sebelah ya guys. Ya, kalian ingat itu ya. Nah ini teman sekampus Gibran angkat bicara ya, geram sama Roy Panci ya. Mungkin kalau di dekatnya udah nggak tahu lah diapain ini si Roy Panci ya. Hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Ijazah nggak tahu malu, Panci, nggak tahu malu, Panci ya. Sok tahu ya tentang perkuliahan di luar negeri. Lucu ya, orang ini goblok kali ya kan. Itu aja. Dengar lagi. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School. Ya, OPSS itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazah. Pemikiran saya nih ya, karena orang tetap maksa mana ijazah SMA-nya, mana ijazah SMA-nya. Di Singapura itu mau orang manapun, bukan orang Indonesia ya, karena waktu saya mengikuti kelas persiapan itu, teman-teman sekelas saya memang banyak lulusan SMP dari China, dari Thailand, even dari Brazil gitu. Mereka di negaranya masing-masing lulusan SMP, masuk ke Singapura, mereka ikut kelas penyetaraan. Tuh, dengar Roy Panci. Lulusan SMP di negara mereka itu kan sudah masuk 2/3-nya secondary school Singapura. Karena secondary school di Singapura 4 atau 5 tahun. Sedangkan SMP aja udah 3 tahun. Berarti sebenarnya mereka kan sisa 1 atau 2 tahun untuk bisa masuk ke junior college. Kasih paham, Mbak. Nah, pemikiran saya adalah, tentulah orang tua kan maunya yang terbaik buat anaknya. Kenapa anaknya lulus SMP diberangkatkan ke Singapura? Supaya mereka nggak ada gap year. Dan punya kesempatan untuk ikut ujian yang buat masuk junior college itu. Karena kalau bisa masuk junior college, mereka akan bisa mudah masuk ke universitas negeri. Cuma kan dalam perjalanannya mungkin memang gagal masuk junior college, makanya jadinya masuknya universitas swasta kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya, orang tuh heboh kayak berdebat soal mana ijazah SMA, karena di Singapura sendiri itu nggak ada istilah SMP SMA, ada secondary school itu, dan 4 atau 5 tahun itu cukup. Dan sudah lulus SMP di negaranya masing-masing, itu sudah istilahnya 2/3 jalan untuk lulus secondary school. Jadi pas pindah ke Singapura pun tinggal ikut kelas penyetaraan 1 atau 2 tahun itu sih. Dengar. Baik. Tapi kalau
berbicara sama Roy Panci ini semuanya ya dikatain nggak benar. Saya sudah mempunyai datanya, data tai ya kan yang kalian punya. Inilah sifat-sifat orang ya seperti Roy Suryo, Rismon, Tifa dan kawan-kawannya, sifat-sifat orang yang munafik, menolak kebenaran ya. Hanya mencari pembenaran. Ya, karena hatinya sudah diselimuti kebencian, jadi otaknya nggak berjalan lancar ya. Mulutnya mengeluarkan yang negatif aja ya kan. Kebencian ya karena benci sama keluarga Pak Jokowi. Ini kalau misalkan Kaisang ya menjadi salah satu menteri atau siapa kayak di negara kita ini, pasti ijazah Kaisang juga dipertanyakan. Pasti dianggap palsu. Waduh, gimana menurut kalian guys? Ya silakan komen tentang orang yang satu ini, kelompok-kelompok Roy Panci ya, kelompok-kelompok mereka ini yang otaknya ya menurut aku isinya tai semua ya kan, nggak bisa berpikir jernih. Komen di bawah guys.